Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, semoga di pagi hari ini teman-teman semua, sahabatku yang nonton video saya diberi kesehatan, keberkahan dalam usahanya. Amin. Oke, di sini saya membahas tentang bagaimana trik berjualan. Trik berjualan supaya kita itu nyaman dan pastinya insya Allah cepat lakunya ya. Oke, yang pertama, usaha apapun yang pertama itu ada ilmu ya. Jadi kita ketika mau dagang ya harus punya ilmu dagang kan itu. Loh mas, saya itu sudah belajar ilmu dagang mas, bahkan cara mengenal orang paling cepat bagaimana kita bisa akrab dengan orang lebih cepat itu bagaimana, sudah saya pelajari semua mas, tapi kok belum laku juga. Ada juga yang bilang, mas, semua trik perdagangan dari reseller, cara menawarkan, cara kita komunikasi, semua sudah saya pelajari. Cara komunikasi dengan pembeli saya sudah pelajari, tetapi kenapa kita masih juga sulit untuk berjualan? Masalahnya satu, ini ketika ilmu semua sudah Anda kuasai loh ya. Kalau Anda belum menguasai ilmu perdagangan, pengenalan orang cepat, bagaimana kita akrab dengan orang itu bagaimana, ini kalau belum Anda pelajari ya pelajari dulu ya. Sekali lagi saya tekankan, apa yang saya katakan di sini adalah tingkat kedua setelah kita belajar perdagangan, belajar cara ilmu menawarkan, belajar cara berdagang yang baik, belajar bagaimana kita cepat akrab dengan pembeli kita. Setelah itu kita pelajari, lanjut ke segmen kedua, yaitu apa? Mungkin Anda berada posisi yang salah. Ini yang pertama ya. Ini yang pengalaman saya yang saya lakukan dalam perdagangan perkutut selama ini. Taruh kutut dulu tadi. Mungkin ada yang nggak nyaman dengan ketika saya ngerokok, maaf. Memang kebiasaan saya pecandu rokok. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Ada yang salah. Salahnya bagaimana? Kita tidak bisa memposisikan kita sebagai pembeli. Jadi gini teman, ketika kita mau menawarkan barang ke orang, itu harusnya kita paham pembeli kita siapa. Sama membuat YouTube seperti ini ya. Membuat YouTube ini saya berusaha memahami siapa penonton saya. Ketika saya paham siapa penonton saya, ya saya makanya membuat video yang mungkin dia suka, mungkin ya, walaupun kadang tidak disubscribe. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang mendukung saya, sudah banyak yang subscribe video saya, sehingga sampai saat ini berjumlah 5.000 sekian. Ini bagi saya luar biasa, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mendukung perkembangan channel saya ini. Semoga berkah untuk kita semua. Oke, nah, jadi gini, ketika kita menawarkan barang ke orang, itu harusnya kita memposisikan kita sebagai penjual. Supaya apa? Supaya kita paham maunya penjual. Kita kan penjualan. Kita harus memposisikan kita sebagai pembeli. Nah, pembeli kita itu siapa? Nah, kita menawarkan 5 orang. Ya 5 orang. 5 ya, 5. Kita menawarkan ke 5 orang. Ini profesinya ada yang petani, profesinya ada yang memang pedagang, profesinya ada yang kaya raya, posisinya ada yang usaha mebel, posisinya ada yang jualan bakso. Ini tekniknya beda-beda. Kalau Anda pukul rata selesai, ya, ya, Anda harus memposisikan diri sebagai pembeli. Itu insya Allah, kalaupun dagangan Anda tidak laku, Anda akan jadi teman baik mereka. Ya, satu keuntungan positif, kita menambah teman lagi ya. Jadi inilah medsos yang kita gunakan dengan sebaik mungkin. Insya Allah hasilnya tetap positif ya. Apapun itu tergantungnya kita ya. Jadi yang pertama perlu diingat adalah posisikan kita sebagai pembeli. Ya, pembeli kita siapa? Ya, kita ngobrolnya tentang apa? Nah, kalau pembeli Anda itu tukang petani, pembeli Anda petani, profesi Anda sebagai pegawai negeri.
Anda menawarkan perkutut misalnya, saya penjual perkutut, peternak sekaligus penjual. Anda memperjualkan perkutut Anda ke seorang petani dengan nada, dengan sikon Anda sebagai PNS, tidak memposisikan Anda sebagai petani. Selesai, nggak jadi. Satu, pembeli kurang nyaman. Yang kedua, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Tetapi kalau Anda sebagai pun apapun posisi Anda, apapun profesi Anda sebagai penjual, tetapi ketika Anda menjual barang itu Anda memposisikan Anda sebagai pembeli, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Lakukan dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati. Oke teman, lanjut. Jadi yang pertama, kita harus memposisikan diri sebagai pembeli. Nah, yang kedua, ini garis besarnya saja saya ambil, tidak terlalu memanjang lebarkan. Yang kedua adalah kenapa kita sulit berjualan. Nah, ini menurut pengalaman saya, jual beli itu sebanding. Ya, jual beli itu sebanding. Ya, sebanding itu sama kan gitu. Begitupun hukumnya. Hukumnya bagaimana Mas? Maksudnya gini. Ini pengalaman pribadi saya juga. Ya, jadi channel ini menceritakan pengalaman pribadi saya. Ketika kita membeli barang kulaan kasarannya, ketika kita membeli barang, kita negosiasi dengan penjual itu mudah. Dan kita melakukannya dengan hati-hati. Tentunya dengan memposisikan kita sebagai penjual. Nah, jadi ini kebalikan. Ketika kita membeli barang, kita harus memposisikan kita sebagai pembeli. Nih, penjual, ya. Kita membeli barang, kita harus memposisikan diri sebagai penjual. Ini kalau kita mau membeli barang. Sebenarnya sama, 1 nomor 2 itu sama. Tetapi mindsetnya dirubah balik. Ya, ketika kita jadi penjual, kita memposisikan diri sebagai pembeli. Ketika kita kulaan membeli, kita harus memposisikan kita sebagai penjual. Penjual ini maunya apa? Ya, kita malah lebih paham harusnya. Karena apa? Kerjaan kita penjual. Iya apa enggak? Ah, yang baru nonton video ini dan baru merasa hal ini, subscribe ya. Nyalakan lonceng supaya Anda terus tahu info-info tentang perkembangan jual beli dan perkututan ternak perkutut dan motivasi hidup lainnya. Oke? Mungkin video saya kurang menarik, mungkin terlalu sederhana karena adanya cuma HP, ya mohon maaf. Karena sudah tua, IT sudah tidak mumpuni untuk belajar lagi, ya. Jadi posisikan Anda sebagai penjual ketika Anda membeli, posisikan Anda pembeli ketika Anda menjual. Nah, ini yang pertama sudah kita bahas ya. Kita posisikan sebagai pembeli. Yang kedua, posisikan kita sebagai penjual. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini, teman. Ketika kita mempermudah transaksi ketika kita kulaan, kita intinya dengan ada ilmu yang kita pelajari, ya yang pertama ingat-ingat ilmu ini berjalan ketika Anda sudah mempelajari betul-betul sistem perdagangan. Ketika Anda membeli barang, itu prosesnya Anda permudah. Intinya contohnya seperti ini. Mas, saya mau beli perkutut. Harganya berapa? Oh, harganya 300 Mas per ekor. Oh, nggak boleh kurang Mas. Nggak boleh 250 Mas. Nggak. Oh ya udah, kuat saya 250, selesai. Jadi jangan sekali-kali membandingkan. Misalnya begini, Mas, kututnya berapa Mas? 300 Mas. Wah, nggak boleh kurang toh Mas. Nang kene wae harganya 200. Di sini saja harganya 200. Ini sangat membunuh karakter Anda. Ya. Saya itu sebenarnya nggak apa-apa. Mau kamu bandingkan dengan siapapun nggak masalah. Saya peternak. Saya jual 100.000 pun saya masih laku. Tetapi saya punya komitmen. Saya punya prinsip. Ya. Jadi gini. Ketika seorang penjual itu menjual, Anda bandingkan. Posisikan Anda ketika Anda menjual dan Anda dibandingkan dengan orang lain. Sakit enggak hati Anda? Nah, di sini yang kurang kita pahami sebagai penjual. Kita selalu memposisikan kita sebagai penjual terus tanpa kita memposisikan sebagai pembeli. Ya. Ketika kita membeli, kita posisikan kita sebagai pembeli terus tanpa memikirkan posisi penjual. Kita kan sama saja bohong, munafik kita, ya. Kita mau diperlakukan dengan baik, tetapi kita tidak mau memperlakukan orang dengan baik. Nah, sistem perdagangan seperti ini mungkin jarang diketahui orang, ya.
Mungkin karena ini ilmu rasa, ilmu rasa, ya, main rasa antara penjual dan pembeli. Intinya yang kedua, ketika Anda membeli, posisikan Anda sebagai penjual. Ya, ketika saya nawar seperti ini, perasaan saya kalau jadi penjual itu bagaimana? Ketika saya membandingkan harga penjual A dengan B, ketika saya dibandingkan seperti itu, maka bagaimana perasaan dan hati saya? Nah, ini kalau Anda dalami betul-betul, Anda perhatikan betul-betul, insya Allah semua akan mudah dalam melakukan transaksi. Ketika Anda memposisikan apa yang saya bilang tadi, membeli sebagai penjual, penjual sebagai pembeli, mindsetnya ketika Anda tidak, pembeli Anda tidak jadi beli pun, Anda akan jadi teman baik pembeli tersebut. Oke? Jadi intinya jual beli adalah menyambung silaturahim. Untuk kedepannya semoga berkah untuk pembeli dan penjual. Beri edukasi sebaik mungkin ketika Anda menjual. Beri alasan kenapa Anda menjual itu. Beri apa manfaatnya Anda menjual itu. Ya. Ketika semua edukasi sudah Anda berikan, terjadilah transaksi jual beli, insya Allah berkah untuk kedepannya. Amin. Ya, salam Kutut, sampai patut.